I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. My days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman pertukaran mahasiswa merdeka. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdhani. Saya adalah salah satu mentor pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Kota Sukabumi adalah salah satu kota yang terkenal dengan kuliner. Ada salah satu makanan khas Indonesia yang juga terkenal di kota Sukabumi. Nama makanannya yaitu pisang coklat atau yang biasa kita sebut piscok. Pisang coklat ini terkenal karena di saat kita memakannya, coklatnya itu meledak di mulut. Bagaimana keseruannya? Let's go! here the other day I turned off all the lights. Spent an hour with my memories and then I realized it's not all black and white. Like I was colorblind but mentally, yeah. Now my days are brighter, just no longer feeling tired. Nah teman-teman, kali ini kita sudah berada di Pisang Coklat Cakra. Nah, kita langsung pesan aja ke penjualnya, yuk. Silakan, pesan yang mana? Mau yang pakai keju apa yang original? Ini untuk menu-menunya ya, Pak? Iya. Nah, kita pesan untuk makan di sini porsi sedang aja, Pak. Oke. Untuk dibungkusnya nanti porsi besar. Sambil nunggu ya, silakan dulu. Siapa? Wah. Selamat sore, Mas. Sore, Mas. Oke. Boleh duduk, Mas? Boleh, silakan. Oke. Udah sering kesini, Mas? Lumayan sering. Rumahnya di mana, Mas? Rumahnya di sana di Sukaraja. Sukaraja. Jauh-jauh dari Sukaraja ke sini, Mas? Ya, soalnya di sini yang enak. Yang enak ya. Perbedaan antara pisang coklat di sini sama yang lain itu apa itu, Mas? Kalau di sini tuh coklatnya nggak pelit, coklatnya banyak. Terus kalau lagi digigit, coklatnya kerasa banget enaknya. Kerasa banget ya. Bikin lagi pokoknya. Wah, mantap nih. Ya, makasih, Pak. Nah, teman-teman, inilah pisang coklat Cakra. Nah, ini pisang coklat yang terkenal di Sukabumi. Kalau teman-teman main ke Sukabumi atau berkunjung ke Sukabumi, pokoknya wajib teman-teman untuk mengunjungi pisang coklat Cakra ini. Pokoknya dijamin tidak menyesal. Nah, ini pesannya kita udah mateng, udah datang, Mas. Mas, mari makan, Mas. Boleh, Mas, boleh. Ayo, bareng aja. Ya, siap. Nah, ini garpunya. Kita coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, untuk coklatnya benar-benar banyak sekali. Bisa dilihat ya. Di dalamnya sudah dikasih coklat. Bisa dibayangin di dalamnya udah kasih coklat, terus ditambah di luarnya dikasih coklat lagi. Wah, pokoknya banyak sekali. Kita coba. Mantap. Mas, saya udah beres makan. Wah. Silakan, Mas. Siap, Mas. Yuk, hati-hati, Mas. Waalaikumsalam. Pisang coklat atau sering disebut dengan piscok adalah makanan ringan yang saat ini sedang hits dan rasanya yang sangat enak, yang terbuat dari pisang dan ditemani dengan coklat atau bisa juga ditambah dengan keju yang dibungkus atau dilapisi dengan kulit yang bernama kulit lumpia. Menurut informasi, asal muasal piscok ini berasal dari kota Bandung. Jajanan satu ini sering disajikan saat acara-acara resmi dan tak jarang juga piscok dijadikan hidangan penutup di setiap acara.
Seiring berjalannya waktu, jajanan piscok juga terus mengalami perkembangan dan pembaharuan. Tetapi, tanpa kita ketahui, piscok lumer yang enak dan gurih juga bisa kita buat sendiri di rumah loh. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana pembuatan pisang coklat cakra ini. Dan saya pun begitu. Jadi, bagaimana ya cara pembuatan pisang coklat cakra ini? Wherever we go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan Ibu sebagai dosen modul Nusantara untuk kegiatan hari ini. Nah, gimana teman-teman? Apa kabarnya nih? Semua teman-teman yang ada di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Nah, untuk di Jawa sendiri mungkin tidak ada yang dari Jawa Barat ya, adanya dari luar Jawa Barat. Oke, nah hari ini kita akan coba untuk membuat salah satu makanan khas Indonesia gitu ya. Dan ini cukup populer juga di Indonesia, yakni pisang coklat. Oke, sebelumnya udah nonton kan tayangan bahwa di Sukabumi itu ada pisang coklat cakra yang cukup terkenal di Sukabumi. Oke, nah sekarang kita list dulu ya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pisang coklat. Ada apa aja di sini? Ibu sudah mempersiapkan, ada pisang. Pisangnya boleh sesuai selera aja ya. Kalau di Sukabumi itu ada macam-macam pisangnya. Ada pisang Bangka, pisang Raja, pisang tanduk. Nah, kalau di daerah Anda gimana? Pasti banyak juga macamnya dan mungkin macamnya sama tapi nama-nama dari tiap daerah itu beda-beda ya jenisnya ya. Oke. Nah, selain pisang di sini Ibu juga ada susu kental manis coklat nih, karena judulnya pisang coklat gitu ya. Jadi Ibu akan namakan susu kental manis coklat. Kemudian ada coklat cair atau mungkin kalau sekarang tuh hitsnya itu namanya deep glaze gitu ya. Atau misalkan Bu saya adanya mau pakai coki-coki aja, oke, it's oke. Atau misalnya mau coklat batang dicairkan juga oke. Kemudian nanti kita butuh ini ya, kulit lumpia gitu. Kulit lumpia tuh mirip kulit crepes yang tipis banget gitu ya, biar nanti pada saat kita makan si pisang coklatnya crispy gitu. Kemudian nanti kita akan menggoreng tentunya menggunakan minyak goreng. Oke, seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman mau nyoba, itu boleh diganti bahan-bahannya ya, mau modifikasi atau improvisasi itu boleh. Kemudian alatnya alatnya itu ada nampan di sini. Kemudian piring, ada sendok juga. Apa yang namanya ya, pengaduk dan pengoles gitu, dan pisau. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat pisang coklat itu seperti apa ya. Nah, kenapa Ibu ngambil tema pisang coklat pada tema kegiatan kita hari ini? Karena pisang coklat tuh termasuk ke gorengan, dan gorengan tuh lumayan populer banget kalau di daerah Sukabumi. Kayaknya bukan daerah Sukabumi aja ya, daerah-daerah lain termasuk daerah-daerah di Kalimantan, Sumatera, Papua, kemudian Sulawesi juga kayaknya cukup terkenal juga ya untuk gorengan. Nah, salah satu gorengan yang cukup terkenal ini yakni yang manis-manis nih, pisang coklat. Nah, pisang coklat ini sendiri ternyata bukan asal dari Indonesia asli, tapi dari Filipina ya. Kalau di Filipina namanya itu turon katanya. Oke, pertama-tama kita akan potong dulu pisangnya menjadi kecil-kecil. Kalau ini sih sesuai selera. Kalau misalnya sukanya besar-besar gitu ya pisangnya, boleh langsung aja dicoklatin, kemudian dibalut oleh kulit lumpia, goreng. Itu cukup mudah gitu ya. Kalau Ibu kecil-kecil aja supaya dia lebih meresap si coklatnya, jadi pada saat digigit tuh nanti kombinasi antara pisang sama coklatnya tuh seimbang gitu ya. Oke, kita akan potong lagi sampai semuanya ya. Oke, kita sisihkan dulu ke piring ini. Oke. Nah, gimana kalau di daerah Anda pisang coklat ada nggak? Banyak juga yang jualan. Pernah buat nggak buat sendiri? Atau mungkin ada yang beda nih, kalau misalnya daerah Papua misalnya coklatnya diganti nggak? Diganti dengan apa gitu? Oke, nanti kita sharing ya. Kita sharing di pertemuan kita. Oke, nah setelah Ibu potong-potong nih, Ibu akan ambil kulit lumpianya. Nah, si kulit lumpianya akan kita siapkan
Kemudian boleh kita oleskan dulu dengan coklatnya, atau mungkin Bu saya maunya nah gitu ya, kalau orang Sunda tuh ada kata mah gitu, terus teh gitu ya. Terus kalau misalnya pisang itu di Sunda tuh namanya cau. Tapi kalau cau di Jawa tuh beda lagi, di Jawa bukan Jawa Barat tuh cau tuh artinya pepaya gitu ya. Oke, itu beda-beda. Jadi kalau di Sunda pisang itu bahasa Sundanya cau gitu. Kalau coklat tetap coklat. Kalau kulit lumpia. Cuman kalau orang Sunda biasanya suka pakai H gitu kalau huruf akhir vokal berbentuk vokal. Jadi bukan lumpia tapi lumpiah gitu ya. Oke, Ibu akan campurkan nih sedikit coklat glaze di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, karena coklat tuh biasanya kan kurang manis ya. Kalau misalnya coklat pure itu, makanya kita pakai kental manis supaya dia lebih manis. Nah, ini sesuai selera ya. Kalau misalnya saya nggak terlalu suka manis nih, jadi boleh dikurangi gitu si susu kental manisnya. Boleh pakai pure coklat aja. Karena misalkan ada kan gaya hidupnya, Bu saya nggak makan gula atau makan coklat tapi coklatnya yang pure, itu boleh. Kalau Ibu ini 2. Nah, kemudian supaya lebih terbalut lagi kita tambahkan kental manis supaya lebih merata gitu ya. Tambahkan juga deep glaze-nya. Ini Ibu pakainya deep glaze ya. Kalau ada coki-coki di rumah ya udah pakai itu aja, yang ada di rumah aja. Karena nanti di akhir kita akan praktek membuat pisang coklat di rumah masing-masing. Karena kita masih daring sekarang pertemuannya. Tapi karena kita ada unsur pertukaran budaya, nah tutorialnya nanti Anda harus pakai bahasa Sunda gitu ya. Oke, nanti teksnya akan Ibu buat. Tentunya dengan translate bahasa Indonesianya ya. Oke, ini terlalu besar nih. Ini misalkan yang besar, Ibu akan buat yang kecil ya. Oke. Langkahnya sama, jadi kita tambahkan dulu coklat. Kayak gitu. Kemudian sisipkan pisang. Tambahkan kental manis gitu ya, sesuai selera banyaknya. Misalkan mau tambah coklat lagi boleh, atau kalau udah juga oke. Oke, seperti itu. Nah, baru kita gulung. Gulungnya terserah nih, macam-macam gulungnya. Ada yang dia hanya menggulungnya gini gitu ya, gini gitu ada. Oke, Ibu kasih contohnya gini ya. Oke, ada yang bentuknya seperti ini, ada bentuknya kotak gede, ada bentuknya yang kotak kecil juga ada. Kalau tadi yang di piscok cakra itu sedang ya bentuknya. Oke, kita beresin semuanya ya. Nah, sekarang ini udah ada 3 contoh sampel ukuran dengan beda-beda ya gitu. Kita goreng ya sekarang. Oke. Nah, ini dia pisang coklat khas rumahan gitu ya. Oke, kalau bahasa Sunda itu ada kata selamat menikmati bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda kita bilangnya mangga diraosan. Kalau bahasa Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua gimana? Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Kita akan ketemu lagi di video-video yang lain, tentunya masih mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begitu cara pembuatannya. Nah, jadi teman-teman semua udah tahu kan cara pembuatan pisang coklat cakra ini? Nah, teman-teman, tadi kita sudah mereview satu pelanggan. Nah, biar lebih jelasnya, kita ngobrol langsung nih dengan Bapak Lukman ya, Pak. Sebagai pegawainya, yuk kita ngobrol bareng Bapak. Nah, ini Pak, yang ingin saya tanyakan pertama itu apa sih Pak yang membedakan antara pisang coklat cakra ini dengan pisang coklat lainnya? Yang membedakannya itu soalnya kan dari namanya juga itu cacabreda kan? Iya. Jadi membedakan dari coklatnya, dari lumernya gitu. Jadi mungkin orang lain terpanah itu dari situ mungkin juga. Terus dari
ciri khasnya itu kan meledak di mulut tuh. Ya kalau ibaratnya kalau kita gigit itu meledak kemana-mana coklatnya. Mungkin di situ. Nah ini Pak, yang menjadikan pisang coklat Cakra ini booming atau terkenal di Sukabumi ini apa itu Pak? Mungkin dari rasanya sih. Ini rasanya juga. Iya. Mungkin juga itu dari rasa ataupun dari penampilan juga. Kadang-kadang kan orang-orang itu lihatnya kan dari penampilan dulu. Nah, udah dari penampilan udah pasti cocok, terus dari rasanya. Kan kadang penampilannya itu bagus tapi kalau rasanya nggak enak. Ya kan ya mungkin itu yang bikin boomingnya itu juga sama rasanya juga. Mas, di sini tuh ada menu apa aja sih Mas? Oh, kalau di sini cuma 2 varian. 2 varian. Itu ada coklat pakai keju. Cuman kalau keju itu cuman toppingnya aja. Toppingnya. Kalau dalamnya semuanya coklat semuanya sama. Jadi toppingnya itu cuma 2 macam, keju sama coklat. Gitu sih. Lalu Mas, pisang coklat Cakra ini buka dari jam berapa sampai tutup jam berapa nih? Kita buka dari jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi, kalau normal itu sampai jam 10 malam. Normalnya. Terus otomatis kan kalau sekarang kan lagi PPKM tuh, jadi kita tutupnya jam 8. Ini Pak, satu pertanyaan lagi terakhir. Jadi setiap hari penjualan berapa piece ini? Tergantung sih. Tergantung nih. Ya minimalis gitu kita satu harinya minimal itu 1.500 piece. 1.500 Nah, kadang kalau lagi rame bisa lebih, ataupun kalau lagi kurang bisa kurang juga. Ya namanya juga penjualan gitu kan, ada yang naik ada yang enggak. Mungkin cukup itu aja Mas. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Mas ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman pertukaran mahasiswa Merdeka? Oh boleh. Oh untuk pertukaran mahasiswa yang Merdeka yang baru ya ini ya. Yang mudah-mudahan kedepannya itu langsar ya. Jadi bisa lebih baik lagi dari sekarang ataupun kayak gimana. Ya kalau kesini jangan lupa ke Pisang Cakra beda. Saya tunggu di sini. Nah, oke, terima kasih Bapak Lukman sekali lagi. Oke, begitu teman-teman pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, kalau ke Sukabumi jangan lupa mampir ke Pisang Coklat Cakra. Oke, saya Ari Ramdhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.